yang akan menghampiri kita. Artinya semua orang akan mati. Tetapi yang kedua, mau mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa ada jurang pemisah antara orang mati dan orang hidup. Perhatikan ayatnya yang ke 26. Ya, saya baca ayat 25. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidup. Waktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Ayat 26. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau, artinya Bapak Ibu ya, terbentang jurang yang tak terseberang, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kita dapat memahami daripada ayat ini bahwa ada jurang, ada pemisahan tempat antara orang hidup dan yang mati. Jadi ketika seseorang itu sudah dipanggil Tuhan, saat itu juga tidak ada hubungannya lagi dengan orang hidup. Bahkan Pengkhotbah pasal 12 mengatakan bahwa roh kembali kepada Allah dan debu kembali kepada tanah. Jadi ada jurang pemisah. Tidak ada lagi hubungan antara orang mati dan orang hidup. Dan jelas ayat ini mengatakan kami tidak bisa pergi ke situ dan dari situ juga tidak bisa datang ke mana. Jadi tidak bisa ada tukaran tempat. Ya orang hidup, ya orang hidup, ya orang mati, ya orang mati. Jadi di dalam kekristenan jelas kita tidak percaya ada yang namanya roh gentayangan. Karena ketika dia sudah mati, saat itu juga rohnya kembali kepada Allah pencipta. Kalau dia percaya, dia bersama dengan Kristus. Kalau dia tidak percaya, dia hanya cuma tunggu waktu untuk masa penghakiman. Jadi di sini mau mengajarkan kita bahwa ada jurang pemisah antara orang yang mati dan orang yang hidup. Di sana dikatakan bahwa kami tidak bisa ke sana dan engkau pun tidak bisa ke sini. Kalau si orang kaya mengatakan, kalau begitu tolong kirim Lazarus karena masih ada saudaraku yang masih belum percaya. Abraham bilang bahwa kalaupun dia tidak mendengar nabi-nabi menyampaikan apa yang harus dia dengar, bahkan orang yang hidup dari kematian pun tidak akan dia peduli. Artinya apa Bapak Ibu? Ini menunjukkan kesempatan itu hanya ada pada saat kita hidup. Ya. Jadi kesempatan untuk menanggapi kasih karunia Allah itu hanya ada pada saat waktu hidup. Karena ketika orang sudah mati, tidak ada lagi kesempatan. Makanya lagu yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan itu betul. Maka mari kita pakai hidup ini sebaik-baik untuk sungguh-sungguh mencari dan hidup di dalam takut akan Tuhan. Karena ketika seseorang sudah dipanggil Tuhan, tidak ada lagi kesempatan. Dari mana ayat? Ini ayat. Tidak ada lagi hubungan antara orang meninggal dan orang yang hidup. Ada jurang pemisah. Dari ayat ini kita belajar bahwa keselamatan itu hanya ketika kita menanggapi akan seruan Tuhan melalui kebenaran firman. Perhatikan ayat yang ke-31. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengar kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun seorang yang bangkit dari antara orang mati. Siapa orang yang bangkit dari antara mati? Yang bangkit dan tidak pernah mati lagi, satu-satunya adalah Kristus Yesus. Dan kebangkitan yang menunjukkan ada hidup baru. Maka dikatakan di dalam Roma, barang siapa percaya, mengaku dengan mulutnya dan percaya dalam hati, maka dia akan diselamatkan. Maka dialah momentum ini menjadi sebuah perenungan bagi kita semua, bahwa saya tidak tahu perjalanan hidup daripada almarhum, tapi kalau beliau hidup di dalam percaya kepada Tuhan Yesus sampai Tuhan memanggilnya tadi pagi,
Maka sesuai dengan ayat Alkitab, saya dapat meyakinkan bahwa beliau sudah tenang bersama Bapa di surga. Maka bukan lagi sebuah kesedihan, tetapi bukan di satu sisi adalah sebuah sukacita. Karena tidak ada lagi rasa sakit. Ya, karena seminggu yang lalu saya sempat disampaikan oleh Mama Nila bahwa doakan, karena ketika cucu-cucunya semua datang ke sini, orang tua ini yang sudah mulai sakit-sakit. Tentunya yang namanya sakit, apalagi sudah umur, itu bukan sesuatu hal yang baik, penuh dengan penderitaan. Tetapi di satu sisi, mungkin inilah waktu Tuhan, bahwa almarhumah tidak lagi menderita, tidak lagi merasa sakit, ya, tetapi beliau sudah sembuh karena bersama dengan Pencipta. Biarlah ini menjadi sebuah penghiburan bagi Pak Daud bersama Mama Nila dan juga cucu dan tentunya keluarga besar. Yang kedua, tidak ada sudah ada pemisah, tidak ada lagi hubungan antara orang yang hidup dan yang mati. Dan yang ketiga, tanggapan keselamatan itu hanya ketika kita menanggapi firman Tuhan melalui Injil keselamatan yang datang kepada kita. Mari kita yang masih hidup, kita sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan. Dan bagi yang sudah